Sayang. Gini Mbak Yuni, tolong aku dibantu ya Mbak Yuni ya. Kan aku 2 bulan dari Indo masih potongan. Tadinya aku dari Indo itu kan temanku yang itu ngasih majikan sama aku calling visa cepet berangkat dari Indo. Terus nyampe sini ini loh Mbak Yuli. Yuni bukan Yuli. Mbak Yuni ya maaf. Nyampe sini 2 bulan kok katanya ini nenekku mau dipindah ke Kanada, nggak ke Hong Kong lagi. Terus aku katanya kan udah ada surat tadi orangnya ini ke rumah sakit, aku bisa telepon. Kok ada surat, tak foto bahasa Inggris, tapi aku nggak bisa bahasa Inggris, tak suruh ngartek nih temanku kok katanya aku mau di-interminate gitu loh. Terus? Mbak Yuni, lah terus gini, kan ini bukan kesalahanku, kan dia yang ngambil, kok terus langsung di-interminate, ini solusinya gimana Mbak Yuni? Lebih itu tinggal. Nggak usah takut sebenarnya. Kalau memang ada surat bagusnya enggak, kamu kenapa di-interminate? Pasti kan ada alasan. Bener nggak? Tahu nggak alasannya apa? Lấy thanh cả nào thảo chứ? Halo? Kok mati tiba-tiba? Terus? Iya. Terus ini solusinya gimana Mbak Yuni? Kan ini bukan kesalahanku, kan harusnya bukan di-interminate ya, harusnya dikasih surat notis apa gitu. Kok langsung di-interminate, kan ada surat tadi tak foto, tak suruh ngartek nih temenku. Tapi gini, kalau di-interminate itu memang hak majikan selagi majikan memenuhi syarat-syaratnya. Dan kamu tanya temenmu nggak? Terus gimana? Kamu tanya temenmu nggak sayang, kenapa kamu di-interminate? Itu orangnya pindah ke Kanada. Lolo. Memangnya mau pindah ke Kanada. Pindah ke Kanada harusnya kamu bisa cari majikan baru sayang. Iya maksudku kok di-interminate kok nggak ngasih notis aja, terus maksudku ngasih itu loh surat saya baik gitu, bukan interminate gitu loh maksudku. Surat baik kan juga di-interminate Mbak, sama aja. Cuman iya. Kan nggak ngasih suratnya ke aku, karena aku nggak tahu suratnya apa. Iya Mbak Yuni. Tapi kalau gitu kita masih bisa cari kesempatan cari majikan ya Mbak. Makanya itu tergantung Mbak, kan sama masih dari PT Indonesia. Sama calling visa. Aku nggak tahu PT-mu itu ngizinin kamu pindah agent apa enggak. Kan kita juga nggak tahu. Ya gini, kalau nanti kan dikasih uang 1 bulan katanya sama tiket gitu. Nanti tak nutup itu potongan saya dari Indo nanti kalau bisa nyampe gitu. Pikirku bisa pindah agent gitu. Sebenarnya nggak apa-apa. Satu hal lagi, jangan terlalu khawatir. Kenapa? Kalau kamu khawatir maka semuanya gagal. Loh kok? Iya Mbak. Iya. Jadi sekali lagi adalah itu nggak perlu itu Mbak. Kalau memang dia pindah ke negara lain kan nggak ada masalah. Kami harus kan. Iya. Oke. Tapi gini Mbak Yuni, tadi kok ada suratnya itu kok sudah tanggal 15 Februari Mbak. Oke, soalnya sampean telepon saya nggak kirim surat Mbak. Saya bagaimana bisa tahu? Tak kirim ke Mbak ya. Jadi kalau mau telepon saya, sampean harus ngasih tahu saya apa yang terjadi loh. Sampean ngomong nggak dengar. Nanti tak kasih Mbak. Sekarang kasih sambil foto teleponan gini bisa nggak ngasih? Sekalian aku bahas gitu loh apa yang terjadi. Iya coba ya Mbak. Ini WhatsApp-nya toh? Nggih. Iya. Sebentar ya Mbak, jangan dimatiin ya. Oke. Oke, sekali lagi saya selalu mengatakan pada kalian semua. Nanti telepon sebentar lagi bisa toh? Nggak bisa loh HP-ku Mbak Yuni. Oke, nggak apa-apa, nggak janji ya. Selagi saya nggak ada telepon yang lain lagi masuk, saya akan angkat sampean. Oke. Iya udah gitu tak cobain sekali lagi. Oke, Hawa. Oke, bye-bye.
Oke, buat teman-teman, saya sudah selalu mengingatkan berkali-kali sebelum sampean menanyakan sesuatu ke saya, sebaiknya kalian kasih tahu saya dulu apa itu, dan sediakan waktu sekalian berbicara, saya sambil bisa ngecek apa yang terjadi. Tahu sendiri saya masih baru bangun tidur dan belum cuci muka, dan harus ngangkat telepon kalian, jadi muka saya kesem atau apapun kalian pasti tahu, karena sekali lagi kegiatan saya hanya di rumah saja, jadi kapanpun saya ada waktu, walaupun barusan bangun tidur, sudah nempel nih mic-nya di dada saya. Jadi sekali lagi buat teman-teman, kalau mempertanyakan sesuatu, untuk kejelasannya lebih baik sediakan semuanya sebelum saya menanya balik kalian. Jadi karena pertanyaan-pertanyaan itu mungkin tidak kalian sadari bahwa ada sesuatu yang baru atau ada sesuatu yang kita sama-sama nggak bisa memahamin gitu loh. Sebentar ya, dia sudah telepon. Halo. Halo, Mbak Yuni. Halo. Udah masukin itu suratnya. Lah ini surat bagus gitu loh, Mbak. Bagus. Ini surat bagus ini. Iya. Ini bagus. Terus, ini. Tapi tanggalnya majikan belum tanda tangan itu ya, Mbak ya. Kan ini tanggal. Loh, sekarang tanggal berapa? Kau tanggal 15 Februari. Salah itu. Iya. Tapi kan belum tanda tangan, kan orangnya masih operasi di rumah sakit hari ini. Oh, berarti kan masih belum toh? Iya, masih belum, maksudnya. Ini surat bagus ini, surat bagus ini. Oh iya. Ya, Mbak. Jangan Yuni. Takut loh, ini ketakutan dewe. Ntar kalau ada majikan atau gimana, ntar cari aku ya. Iya maaf Mbak Yuni, wong di sini masih 2 bulan, masih potongan terus kayak gitu kan ya, kitanya ya Allah gitu loh Mbak Yuni. Ngerti. Tapi ini nggak ada masalah sayang. Iya. Kontrak kerjamu fotoin ke aku pingin tahu kamu ikut PT mana? Ikut PT. Nggak usah disebut Mbak, nggak usah disebut Mbak. Mbak usah disebut. Nggak usah disebut Mbak. Mbak nggak usah disebut. Mbak nggak usah disebut. Iya. Kirimin saja ke saya, karena saya tidak perlu tahu, karena sekarang sudah masuk di YouTube sama di Facebook. Jangan disebut nama PT-nya. Sekarang fotoin ke saya saja. Karena saya bisa ngecek kontrak kerjanya di foto yang bagus, halaman pertama, kedua, ketiga, dan keempat, paspormu dan visamu aja. Kamu masih, Mbak Yuni, bisa pindah majikan ini. Agennya sini perlu nggak? Iya, agennya juga fotoin ke saya. Oh, oke. Tak fotoin ini Mbak Yuni, nanti Mbak Yuni kalau sempat telepon aku ya. Siap sayang, siap. Oke. Makasih Mbak Yuni ya. Bye. Oke, sekali lagi untung saya masih bisa menghalang-halangi, karena saya tidak ingin kalian menyebut nama siapapun. Dari awal saya selalu katakan bahwa nelpon saya itu nggak perlu saya tahu identitas kalian, karena bagi saya itu sangat privat dan saya tidak mengharuskan kalian untuk memberikan informasi itu pada saya. Saya cuma dapat poinnya aja apa yang kalian tanyakan, karena semua masalah itu menurut saya hampir kurang lebih itu sama. Jadi sama, cuman mungkin perbedaannya dari gaya bahasa kalian, atau dari penerjemahan kalian, atau dari arti yang kalian ingin berikan ke saya. Tapi intinya adalah semuanya itu sama, kurang lebih sama. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, ingat, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri, karena saya ingin mengatakan bahwa saya tuh gak butuh tahu namamu. Saya cuman butuh kalian ada di samping saya bisa membantu kalian dan memberikan informasi. Ingat, konten ini adalah lebih menunjukkan pada ketenangan batin aja, untuk jangan gupuh, jangan khawatir, jangan takut, itu aja. Jadi konten ini bukan ini mengacak-ngacak satu agent, satu kantor atau apapun. Saya tidak ingin, karena saya tidak ingin menjatuhkan. Di konten ini saya tidak ingin menjatuhkan, membongkar aib, membongkar kesalahan orang, menyalahkan orang, itu tidak. Di konten ini saya tidak menginginkan itu. Jadi buat teman-teman, kalau kalian ingin menghancurkan seseorang atau ingin merusak seseorang, itu jangan cari saya, karena konten saya ini hanya memberikan kekuatan dan pengalaman satu sama lain. Jadi buat teman-teman di luar sana, semangat dan selalu sukses. Berkat Tuhan selalu mengalir atas kehidupan kita, dan berdoa satu sama lain. Doa yang baik akan kembali pada yang punya, doa yang kurang baik begitu juga.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye bye.